Kebakaran di Jalan Projakal Balikpapan Utara, 3 rumah ludes. Satu lagi tahanan Polsek Kota Samarinda yang kabur ditangkap, 4 masih buron. Semangat penyandang disabilitas mandiri dengan layanan jasa servis elektronik. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, kebakaran terjadi di kawasan Jalan Projakal RT 2 Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Sebanyak 3 rumah ludes di lahap jago merah. Kebakaran di Projakal Graha Indah. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Projakal RT 2 Kelurahan Graha Indah, Kamis dini hari sekitar jam 2 WITA. Sebanyak 3 rumah ludes terbakar, 1 diantaranya digunakan sebagai toko. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun menurut laporan yang diterima oleh BPBD Kota Balikpapan, kebakaran terjadi akibat penghuni rumah memasak dan lupa mematikan kompor. Informasi yang kami terima dari aktivitas memasak ditinggal seperti itu. Ya, nanti diperdalam sama teman-teman dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib. Sementara kerugian ditaksir miliaran rupiah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, musibah kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning Banjarbaru sudah yang kedua kalinya terjadi. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi instruksikan peremajaan instalasi listrik. Hasil olah TKP kepolisian ungkap arus pendek diduga menjadi penyebab kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi minta jaringan kelistrikan sekolah diperiksa dan diperbaharui. Yang jelas kita harus perbaiki dan perbaharui ya. Kita cek secara ini jaringan kabel listrik yang ada di sekolah, dan ini kan kita juga bukan hanya di sekolah, banyak rumah-rumah ya juga yang terjadi kebakaran yang bersumber dari kabel. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedi Sutoyo bilang beberapa ruangan sudah pernah dilakukan perbaikan instalasi listrik, yakni ruang kelas dan laboratorium karena banyak peralatan vital. Itu musibah, nanti kita pelajari lagi. Kejadian ini berulang di tempat yang sama. Ya, kami mengimbau kawan-kawan guru lebih waspada, nambah alat elektronik ya, laptop, AC. Pihaknya mengimbau agar sekolah bisa lebih waspada ketika menggunakan alat elektronik. Sementara untuk perbaikan instalasi listrik bisa melalui dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih saudara ke informasi dari Kalimantan Timur. Akibat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Samarinda, sebuah atap rumah warga disapu angin puting beliung, serta sejumlah kawasan terendam banjir dan juga longsor. Inilah detik-detik angin puting beliung menyapu atap rumah warga di Jalan Antasari Gang 2 saat hujan deras yang terjadi di Kota Samarinda hingga Rabu sore. Akibatnya, atap rumah warga yang disapu puting beliung timpa rumah warga yang sudah tak dihuni. Warga menyebut atap rumah yang terbawa angin merupakan dari bangunan baru yang materialnya terbuat dari baja ringan.
Rumah kita itu kejadian sekitar pukul 1 lewat, seperti angin puting beliung atau angin tornado, dengan didampingi hujan lebat. Kemudian atap itu dari rumah jarak 50 meter terbang jatuh di halaman rumah kita. Sementara itu, di sejumlah kawasan di Samarinda juga terendam banjir. Aktivitas warga di sejumlah jalan lumpuh hingga sebabkan kemacetan panjang, seperti di kawasan Jalan Kusuma. Warga bahkan menutup jalan akibat banjir tinggi. Hujan deras juga mengakibatkan rumah warga longsor, seperti di perumahan Pinang Bahari, Samarinda Seberang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Perubahan cuaca ekstrim terjadi di Banjarmasin dalam sepekan terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin imbau masyarakat untuk menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca buruk. Cuaca ekstrim melanda Banjarmasin dan sekitarnya dalam sepekan terakhir. Siang hari, suhu udara sempat mencapai 34 derajat Celcius. Sedangkan malam hari diiringi hujan deras dan angin kencang. Perubahan cuaca ini menunjukkan pergeseran pola iklim. Diperkirakan kondisi ini berlangsung hingga November mendatang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengimbau masyarakat waspada hujan deras dan angin kencang, serta menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca buruk. Cuaca ekstrim yang hujan lebat biasa disertai angin kencang ya juga berhati-hati. Kalau tidak berkepentingan ya kita tidak usahlah keluar rumah. Kalau saat hujan lebat yang disertai angin kencang, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan berteduh atau bernaung di bawah pohon-pohon, khususnya pohon besar, di bawah papan reklame. Banyak sudah kejadian yang pohonnya tumbang, kemudian papan reklamenya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya korban nanti, kita bisa luka atau korban jiwa, ya kita hindarilah hal-hal seperti itu. Husni juga mengatakan wilayah rentan air kiriman berpotensi pada bagian selatan dan timur. Sedangkan potensi banjir rob terdapat di barat dan utara daerah Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, satu lagi tahanan Polsek Kota Samarinda yang kabur ditangkap, 4 masih buron. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Seorang tahanan kabur dari Polsek Kota Samarinda 19 Oktober lalu, kembali berhasil ditangkap. Kini polisi sudah berhasil menangkap 11 tahanan dari 15 tahanan yang kabur. Polisi berhasil menangkap satu lagi tahanan yang kabur dari Polsek Samarinda Kota pada Minggu 19 Oktober. Pelaku ditangkap saat sedang melintas di kawasan Sambutan saat sedang mencari makan di sebuah warung. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung ditahan di sel Polresta Samarinda dengan penjagaan ketat. Untuk hari ini kita amankan 1 dari 5 yang bersisa 15 yang kabur. Jadi sekarang juga kita masih melaksanakan pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya yang sedang melarikan diri. Jadi kita amankan di daerah Sambutan atas jeripaya dari tim gabungan nasional dari Polsek Kota. Kini polisi sudah menangkap 11 dari 15 tahanan yang sebelumnya kabur. 4 tahanan lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi selanjutnya. Pengaruh cuaca ekstrim, sejumlah penyakit jadi perhatian Dinas Kesehatan, di antaranya ISPA yang masih alami peningkatan di Kota Banjarbaru.
Dampak cuaca ekstrim, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru berikan perhatian terhadap sejumlah penyakit yang alami peningkatan jumlah kasus. Di antaranya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang hingga minggu ke-40 tahun 2025 atau akhir bulan September hingga awal Oktober, jumlah kasus ISPA di Banjarbaru mencapai 1.500 kasus. Bahkan angka penderita ISPA masih meningkat hingga minggu ke-41 menjadi 1.700 kasus. Selain ISPA, penyakit yang menjadi perhatian yakni influenza-like illness. Dengan gejala demam dan batuk kurang dari 10 hari, masih mengalami peningkatan dari minggu 40 dari 51 kasus menjadi 92 kasus di minggu 41. Terkait dengan ISPA ya, jadi ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ini juga ada peningkatan dari 1.555 minggu ini ada peningkatannya menjadi 1.718. Jadi kalau ini pengaruh dari cuaca juga ya. Di Puskesmas Cempaka, jumlah kunjungan pasien dengan keluhan ISPA juga dinilai masih tinggi, baik usia anak maupun dewasa dengan gejala batuk pilek dan demam. Jumlah kasus ISPA memang meningkat ya, jadi banyak baik anak-anak maupun dewasa yang menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Berarti dari dengan kemarin itu masih belum ada penurunan Bu ya? Belum. Masih Ya. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Rintisan Kalimantan Barat yang berada di Gedung Balai Latihan Kerja dan Industri Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak. Dalam kunjungannya, Saifullah Yusuf mengingatkan pentingnya peran guru dan pengawas untuk mencegah terjadinya kasus bullying, perundungan maupun pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Saifullah Yusuf melihat langsung aktivitas siswa di Sekolah Rakyat Rintisan Kalbar terintegrasi. Mulai dari proses belajar siswa, kegiatan makan siang bersama, hingga melihat kondisi asrama tempat tinggal anak-anak. Saifullah Yusuf mengapresiasi kebiasaan siswa-siswi yang menunjukkan nilai toleransi dan kebersamaan. Menurutnya, nilai-nilai ini sesuai dengan tujuan sekolah rakyat untuk membentuk pendidikan berkarakter, meski para siswa berasal dari suku dan agama yang berbeda. Saifullah Yusuf meminta guru dan pengawas untuk terus menumbuhkan empati, kesabaran, dan semangat kebersamaan dalam membimbing siswa. Saifullah menegaskan, lingkungan sekolah harus terbebas dari bullying, perundungan, maupun pelecehan seksual. Rukun, saling peduli satu dengan yang lain. Perlu kita apresiasi lah. Sebab di sekolah rakyat itu guru kepala sekolah itu harus memiliki empati, memiliki kesabaran dan kesediaan untuk membimbing anak-anak ini dengan memperkuat sikap kebersamaan. Tidak ada bullying, tidak ada perundungan, tidak ada pelecehan seksual maupun juga tentu diharapkan tidak ada tindakan intoleransi. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Rintisan Kalimantan Barat Amiruddin bilang, sejak beroperasi awal September lalu, sekolah rakyat berjalan baik dan diisi berbagai kegiatan positif untuk pengembangan diri siswa. Dimulai dari jam 4 itu udah mulai ada kegiatan, mulai jam 4 dia beribadah, bersih-bersih, lalu makan pagi, sarapan. Kemudian untuk sekolahnya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 15, jam 3. Setelah istirahat sebentar, di jam 4 itu nanti ada program-program ekstrakurikuler yang dilakukan. Di malam itu ada pembinaan keagamaan dan pembinaan karakter yang dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama. Lewat pendekatan pendidikan karakter dan nilai kebersamaan, Sekolah Rakyat Rintisan Kalbar diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif dan bebas perundungan di Kota Pontianak. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rangka HUT Divisi Humas Polri ke-74, Polresta Balikpapan gelar donor darah. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial donor darah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rangka HUT Divisi Humas ke-74 tahun, Polresta Balikpapan gelar bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan ini menggandeng masyarakat umum, jurnalis hingga sesama anggota Polri. Kegiatan ini kami berharap membentuk jalinan tali silaturahmi, sinergitas, serta dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Pihak PMI menyebut stok darah di PMI Kota Balikpapan masih aman dengan stok lebih dari 50 kantong darah bagi golongan darah A, B, dan O. Sementara permintaan darah dalam sehari mencapai 50 kantong. Namun untuk golongan darah langka seperti AB diakui cukup sulit didapatkan. Kalau untuk yang paling banyak darah permintaan, itu stok yang kita butuhkan adalah AB. Ya, itu yang sangat kita butuhkan. Karena memang golongan darah AB itu cukup langka ya. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial donor darah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain. Semangat penyandang disabilitas mandiri dengan layanan jasa servis elektronik. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Program makan bergizi gratis disambut positif oleh DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Selatan. Program ini diharapkan dilaksanakan di sekolah luar biasa dengan benar-benar memerhatikan jenis bahan karena anak berkebutuhan khusus memiliki kepekaan dan risiko terhadap jenis makanan tertentu. Menyambut positif program makan bergizi gratis, ahli gizi dari DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Selatan, Neti berharap program ini juga dijalankan di sekolah luar biasa di Kota Banjarmasin. Neti bilang jika dilaksanakan, maka untuk anak berkebutuhan khusus menu yang diberikan harus lebih cermat disiapkan. Sebab ada jenis makanan yang perlu dihindari oleh anak berkebutuhan khusus untuk mengurangi risiko atau gejala yang dapat ditimbulkan dari asupan makanan tersebut. Di antaranya adalah makanan cepat saji dan olahan tepung berlebih. Kemudian makanan yang dihindari, terutama makanan namanya makanan apa ya, seperti makanan tambahan ya, seperti penyedap gitu Pak ya, bukan olahan ya, dengan pewarna itu tidak boleh ya, perasa, pengawet dan penyedap buatan tidak boleh. Kemudian junk food itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi dihindari makanan-makanan seperti itu, seperti sosis, ya, kornet, sarden, makanan cepat saji ya. Kemudian kalau buah-buahan, sayuran itu kan tidak boleh makanan diawetkan juga mereka ya. Beragam jenis disabilitas membuat anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan makanan yang berbeda-beda. Sebab konsumsi makanan yang tidak seimbang berpotensi memengaruhi aktivitas dan konsentrasi anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mereka, sehingga persiapan harus lebih matang jika memberikan MBG pada anak berkebutuhan khusus. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang penyandang disabilitas di Banjarmasin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup mandiri. Dengan keahlian di bidang perbaikan barang elektronik, ia menjalankan usaha sendiri sebagai sumber penghasilan utama. Abdul Syahid, penyandang disabilitas di Banjarmasin, setiap hari menggeluti usaha jasa perbaikan elektronik. Dengan keahlian khusus, ia memperbaiki berbagai peralatan elektronik seperti televisi untuk pelanggan di sekitarnya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal membuat Abdul harus mandiri dengan usaha sendiri. Dari usaha ini, Syahid mampu menghasilkan pendapatan rata-rata 900.000 hingga 1 juta rupiah per bulan. Ya rata-rata ya sekitar 900 sampai 1 juta lah
nutup loh, Pak. Ya kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup pastinya, tapi tetap kita bersyukur, kita tetap berusaha untuk mencukup-cukupkan hasil yang ada itu. Untuk menunjang aktivitasnya, Syahid menggunakan motor modifikasi khusus yang memudahkan perjalanannya menuju Sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Banjarmasin. Di tempat inilah Syahid kerap membersamai dan memberikan semangat kepada teman-temannya yang merupakan sesama penyandang disabilitas untuk tidak menyerah menjalani hidup dengan keterbatasan fisik. Kalau semangat Bang Said ini ya luar biasa, karena dalam hal ini kelihatan dari keseharian Sidin bahwa beliau itu kalau ada kegiatan di sekretariat pasti berusaha untuk datang, karena mengingat kewajiban kebersamaan itu diutamakan oleh beliau. Hidup dengan kemandirian yang jadi pegangan Abdul Syahid untuk terus berjuang meski dengan keterbatasan ini tentunya bisa jadi teladan bagi masyarakat untuk mencapai cita-cita hidup tanpa meminta-minta. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.